Telesmokers, Animus Papito. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Last In. Film ini menceritakan seorang gadis cantik yang harus berjuang dari komanya. Meski begitu, film ini juga ada adegan horor dan pengorbanan seorang pria yang rela kehilangan nyawa demi wanita yang dicintainya. Tak perlu lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita yang bernama Laura, di mana dia dalam perjalanan menuju ke kota Sans. Di saat itu sudah ada peringatan darurat tentang cuaca buruk, hujan lebat disertai longsor akses jalan menuju ke kota tersebut. Tapi Laura terus memacu mobilnya tanpa mendengarkan peringatan itu, sampai akhirnya pandangannya terganggu dan dia pun menabrak sebuah pohon. Setelah terbangun dari pingsannya, Laura pun mencoba untuk meminta pertolongan. Tapi saat itu alat komunikasinya rusak. Akhirnya dia pun mencoba untuk mencari tumpangan. Ketika itu ada satu mobil yang melintas. Laura pun berteriak, tapi pengendara itu terus memacu mobilnya tanpa berhenti. Lalu Laura melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, sampai akhirnya dia menemukan penginapan yang begitu menyeramkan. Tibanya di dalam, dia bertemu dengan seorang pria tua dan istrinya. Kita sebut saja namanya Tuan Laus bersama Nyonya Laus. Laura pun menjelaskan kedatangannya untuk menginap dikarenakan mobilnya lagi mogok. Akhirnya dia pun diajak ke kamar, terlihat kamar itu berdebu seperti sudah sangat lama tak digunakan. Lalu dia membersihkan badannya. Setelah selesai mandi, dia membuka isi dompet yang dimana ada satu foto yang dimilikinya di suatu tempat. Tapi dia tidak bisa mengingat sama sekali tentang foto itu. Tiba-tiba ada suara keributan di lantai atas. Dia pun mencari tahu suara keributan yang didengarnya. Sampai di depan kamar, entah kenapa dan lihat apa, dia pun lari lalu berteriak memanggil Nyonya Laus. Tapi saat itu Nyonya Laus tak ada di penginapan. Sampai akhirnya dia pun memanggil 911 telepon darurat dan menceritakan ada gadis kecil yang meminta pertolongan. Setelah memberikan alamatnya, tiba-tiba telepon itu terputus begitu saja. Hello, I can't hear you. Please repeat your... Dan lalu ada seorang pria yang memanggilnya. Ya, pria muda itu bernama Stephen. Lalu Stephen memberitahu bahwa suara yang didengarnya itu berasal dari lantai 3, seorang ibu yang bernama Britney dan anaknya. Mereka pun mengecek ke kamarnya untuk memastikan apa yang terjadi. Tapi karena ibu dan anaknya ini sering menutup diri, mereka tak dapat jawaban apapun. Dalam perjalanan ke kamarnya, Laura berkata kepada Stephen bahwa dia tak asing sama dirinya. Seperti mengenalnya, tapi dia tidak ingat karena kecelakaan membuat separuh ingatannya samar-samar. Setelahnya, dia pergi ke kamarnya untuk tidur. Ketika tidur, dia pun bermimpi aneh tentang penginapan itu, di mana dia berjalan keluar kamar lalu bertemu dengan bocah yang wajahnya menyeramkan. Get out of my... Keesokan harinya, Laura bertemu dengan sepasang kekasih yang bernama Pat dan Nicole. Kebetulan mereka juga menginap di tempat itu. Begitu juga dengan Stephen. Setelah makan, Stephen bersama Laura menuju ke kebunnya Haji Gopur untuk berfoto-foto. Di sana Laura bercerita tentang kehidupannya, yang dimana dia tak mempercayai seorang pria karena ayahnya meninggalkan ibunya ketika mengandung. Tanpa disadari, ia bercerita terbuka kepada Stephen. Lagi-lagi entah kenapa Laura merasa tidak asing kepada Stephen. Ketika di dekatnya dia merasa nyaman. Lalu scene berpindah kepada Pat dan Nicole. Ketika sedang asoy bercumbu, mereka dikagetkan dengan seorang gadis kecil yang sangat misterius. Akhirnya mereka pun berjalan dan memeriksanya. Tibanya di suatu kamar yang begitu kusam berdebu juga ada jaring laba-laba. Pat membuka pintu lemari yang membuat dia penasaran. Setibanya di penginapan, Laura menemui Nyonya Laus untuk meminjam telepon karena ia ingin menghubungi bengkel terdekat atau jasa derek untuk memperbaiki mobilnya. Namun Nyonya Laus berkata akses jaringan di sini saat ini tidak bisa digunakan karena sedang rusak. Akhirnya mau tak mau Laura pun harus menginap beberapa hari lagi. Setelah di kamar menatap keluar jendela, ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dia pun keluar, ternyata tak ada siapapun. Lalu Laura menemukan sebuah boneka dan dia mengambilnya. Ketika ia sedang tertidur, tiba-tiba boneka itu bergerak sendirinya, dan dia dikagetkan dengan sosok wanita yang membuatnya terbangun. Lalu ada air jatuh tepat ke mukanya. Ya, air itu berasal dari kamar atas yang ditempati Britney. Laura pun bergegas menuju ke kamarnya. Setelah memanggil namanya tak ada jawaban, dia pun melihat ke kamar mandi, dan ternyata Britney sudah meninggal. Lalu Laura meninggalkannya bergegas meminta pertolongan. Sampai ia berteriak-teriak memanggil Nyonya Laus, tapi tak ada jawaban. Sampai ia lari ke ruang bawah tanah, dan ternyata dilihatnya ada seorang pria bertopeng yang akan membunuh seorang anak kecil. Ketika itu Laura berteriak untuk tidak menyakitinya, tapi pria itu tak mendengarkannya dan langsung membunuhnya.
Dia pun terus mencari pertolongan. Saat berlari ke atas tangga, tiba-tiba mayat Britney muncul dengan keadaan tergantung yang membuat Laura jatuh pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Laura menceritakan kepada Stephen, Nicole bersama Pat bahwa ia melihat orang yang membunuh anak kecil di ruang bawah tanah. Begitu juga dengan Britney, dia melihatnya meninggal di kamar mandi. Tapi tiba-tiba Britney datang dan berkata bahwa tadi Laura berjalan tidur ke kamarnya. Nicole bersama Pat pun keheranan dan merasakan ada sesuatu yang aneh di penginapan ini. Hari ketiga di mana Nicole bersama Pat menginap di tempat itu, mereka memandang foto Nyonya Law saat muda, di mana mereka berpikiran sesuatu yang janggal dengan wanita itu bersama suaminya. Tak berselang lama, Nyonya Laws pun datang membawakan makanan seperti biasanya. Di sana Pat bersama Nicole menceritakan tentang kejadian semalam yang menimpa Laura, dan berpikirnya Laura tidak tidur berjalan melainkan melihat hantu. Tapi Nyonya Laws berkata tidak mungkin di sini ada hantu, dan di ruang bawah tanah pun tak ada kejadian apa-apa. Ketika Laura datang, Nyonya Laws pun bertanya tentang kejadian itu. Tapi Laura menjawabnya mungkin itu hanya halusinasinya saja karena efek kecelakaan. Ia juga bertanya kepada Nyonya Laws apakah jalanan sudah aman, cuaca sudah tidak lagi buruk, karena Laura bersama yang lainnya akan melanjutkan perjalanan. Namun dia menjawab bahwa cuaca masih sama lalu pergi begitu saja, dan membuat Pat bersama Nicole merasa ada yang aneh. Selesai makan, Laura bersama Stephen menuju ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan sebuah goresan di dinding yang membuatnya berpikir kejadian semalam ternyata bukanlah mimpi. Setelah menyusuri lagi ruangan itu, Laura menemukan sebuah boneka yang dimana boneka itu ditemukannya beberapa hari lalu, tapi dia sudah membuangnya. Lalu pikirnya aneh kenapa boneka ini ada di sini. Setelah itu, Stephen mengajaknya ke kamarnya untuk bersilaturahmi birahi. Maksudnya melihat karyanya. Tak keberatan, Laura pun menyetujui ajakannya. Saat melihat ke kamar Stephen, dia melihat foto tempat kuliahnya. Ya, ternyata Stephen satu kuliah di tempat yang sama dengannya. Mengapa ia tak heran jika merasa pernah mengenal Stephen? Tapi ingatan Laura yang samar-samar membuat dia tak sepenuhnya mengingat semuanya. Hari keempat di mana mereka semua menginap, Nicole yang sedang berjalan ke kamarnya sendirian, tiba-tiba dia melihat anak perempuan yang seperti sedang main petak umpet. Dia pun menghampirinya, namun anak kecil itu tiba-tiba menghilang. Lalu dia membuka pintu lemari di mana di situ ada papan roh atau papan permainan yang bisa mengundang orang yang sudah mati. Malam harinya dia mengajak Pat bersama Laura untuk memainkan permainan itu. Setelah beberapa saat mereka membaca mantra, pensil yang dipegang mereka terasa berat, seperti gerak sendirinya. Lalu Nicole mengasih pertanyaan kepada papan roh itu, begitu juga dengan Laura. Do you know what I forgot? Iya. What the hell is this? Steven, you scared us. Setelah melakukan permainan itu, Pat dengan Nicole melupakan sesuatu. Ya, mereka belum melakukan pengembalian roh itu ke asalnya. Namun Pat berkata bahwa permainan itu hanyalah mitos belaka, tak akan ada kejadian apapun, dan melanjutkan permainan yang lebih asik. Saat di kamarnya, Laura membuka laptopnya yang dimana ada foto persis sama dengan foto yang dimilikinya. Tiba-tiba laptop itu mati dengan sendirinya. Ketika sedang tertidur, Laura mendapat telepon yang dimana orang itu berbicara bahwa Stephen merencanakan sesuatu yang jahat kepadanya. Lalu setelah melihat ponselnya lagi, ternyata ponselnya masih rusak. Ia pun berjalan keluar lalu mengetuk pintu kamar Stephen, namun tak ada jawaban. Setelahnya dia melihat Tuan Laws yang sedang memotong sesuatu, entah apa, tapi dia beralasan sedang menyiapkan makanan untuk besok pagi. Laura yang merasa ketakutan meninggalkannya. Keesokannya, hari kelima di mana Laura menginap di tempat itu, di meja makan Laura menanyakan kepada Nyonya Laws kenapa Britney selalu tak ikut makan bersama-sama. Lalu Nyonya Laws menceritakan kalau Britney seorang penyendiri. Dia lebih memilih diam di kamarnya. Dulu pacarnya Britney pecandu narkoba, kasar, sering memukulnya juga anaknya. Tiba-tiba Tuan Laws memotong obrolan mereka dan mengajak Nyonya Laws pergi. Di tempat lain, Nicole bersama Pat ketika bangun tidur, mereka dikagetkan dengan boneka yang tiba-tiba ada di kamarnya. Dan lalu Laura menceritakan kejadian semalam kepada Stephen, bahwa saat ia mau menyamakan foto yang dimilikinya dengan foto yang ada di laptopnya, tiba-tiba laptopnya itu mati yang membuatnya keheranan. Lalu terlihat di sana Charlie, anaknya Britney, sedang bermain bersama gadis perempuan sebayanya. Ketika gadis itu menghilang, Laura bertanya-tanya kemana gadis itu. Stephen mulai keheranan dan berkata bahwa Charlie dari tadi main sendirian. Setelah pulang ke penginapan, Laura bertanya kepada Charlie tentang gadis itu. Namun Charlie tak menjawab dan pergi ke kamarnya. Don't you ever touch my son! Hari ke-6 setelah permainan itu, Nicole bersama Pat terus merasakan ada yang aneh. Ya,
Beberapa kali mereka membuang boneka itu, tapi tetap saja bonekanya muncul di hadapan mereka. Lalu di meja makan mereka menceritakan kejadian itu kepada Laura, bahwa sepertinya mereka dihantui, dan juga ada yang aneh dengan tamu-tamu di sini. Akhirnya Nicole bersama Pat mengajak Laura untuk pergi secepatnya. Namun Laura menolak karena ia sudah ada janji bersama Stephen untuk pergi ke tempat yang sama. Malam harinya Nicole bersama Pat mencari tahu tentang penginapan itu untuk memastikan apa yang terjadi dengan keanehan yang mereka alami. Lalu dengan ketakutan mereka melihat boneka itu lagi. Akhirnya mereka pun membakar bonekanya. Setelah pergi ke kamarnya, mereka mendapati boneka itu muncul kembali, lalu menaruhnya di sebuah kursi yang berada di kamar kosong. Peter, where are you? Nicole bersama Pat pun tak sadarkan diri, seperti ada roh yang memasuki tubuhnya. Lalu Laura datang dan menceritakan bahwa mereka telah melakukan permainan yang mengundang roh. Mungkin itu alasan Pat bersama Nicole tak sadarkan diri. Lalu Nyonya Laws pun membantah omongan Laura, menganggapnya telah melantur. Ketika Laura bersikeras tentang hal itu, tiba-tiba Stephen memotong omongannya, dan Nyonya Laws pun berkata kepada Stephen bahwa waktunya telah habis. Sesaat kejadian itu, Laura marah kepada Stephen bahwa pikirnya dia telah menyembunyikan sesuatu entah apa, tapi Stephen tak bisa menceritakan apapun kepada Laura. Kelak dia akan tahu jawabannya sendiri. Malam harinya dia mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan kameranya. Setelah berjalan beberapa langkah, ia mendapati di dalam kameranya ada sosok wanita yang sering menghantuinya. Dia pun lari ke kamar Stephen, namun Stephen tak ada di kamarnya. Kini dia pun lari ke dalam hutan. Setelah itu dia menemukan kuburan Nyonya Laws bersama suaminya. Laura pun semakin ketakutan, lalu bertemu dengan Nicole dan Pat yang sedang berlari juga karena ketakutan melihat hantu. Kini mereka mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun setelah beberapa langkah, mereka menemukan sebuah jasad yang dimana jasad itu Pat bersama Nicole sendiri. Ya, kini mereka sudah menyadari bahwa mereka sudah mati karena tersapu oleh banjir. Seketika itu Pat bersama Nicole menghilang. Tetapi tidak dengan Laura, kini dia harus mencari jalan keluar sendiri. Tapi anehnya dia malah kembali ke penginapan itu. Setelah masuk ke dalam, dia melihat bahwa Britney sedang menusuk-nusuk pria dengan pisaunya. Lalu Laura pun melanjutkan lagi pelariannya ke dalam hutan dan bertemu dengan Nyonya Laws bersama suaminya. Dia pun menanyakan tempat apa ini, apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menjawab kalau sekarang Laura berada di persimpangan dunia hidup dan mati. Seketika itu pun dia ingat semuanya. Ya, ketika di dalam mobil saat dia kecelakaan, dia tak sendirian, tapi pergi bersama Stephen. Ketika itu longsoran batu besar akan jatuh tepat di atas mobilnya. Tapi Stephen melindungi Laura dengan cara dia mendekap Laura, sehingga saat batu itu menimpa mereka, Stephen lah yang duluan tertimpa reruntuhan itu. Lalu Laura menanyakan keberadaan Stephen, tapi Nyonya Laws menjawab Stephen sudah tidak ada di sini. Dia sudah pergi ke dunianya. Ya, dia meninggal tetapi tidak dengan Laura. Dia terbaring di rumah sakit tapi koma. Tepat 7 hari ini, jika ingatan Laura tidak kembali sendirinya, dia tidak akan bisa kembali ke raganya. Dan Nyonya Laws pun menjelaskan kenapa sebelumnya Stephen berada di sini, karena ia menolak pergi ke dunia asalnya, sebelum memastikan Laura bisa ingat kembali tentang kehidupannya. Setelah itu dia pun sadar dan dokter di sana pun tak percaya dengan keajaiban ini. Laura pun menyadari betapa besarnya pengorbanan Stephen untuknya, yang rela kehilangan nyawa demi orang yang dicintainya. Setelah sembuh total, Laura pun kembali ke aktivitas biasanya, kuliah dan jajan boba. Lalu teman kampusnya Laura maksud untuk memperkenalkan cowok kepadanya, tapi Laura berkata bahwa ia sudah mempunyai pacar. Setelah di rumah, dia pun memainkan permainan pemanggil roh yang diingatnya waktu koma, dan film pun berakhir.